wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ranti Rahmawati dalam program Ngobrol Budaya bersama Rantira 02. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan tentang konsep dan konteks budaya. Topik ini akan dibagi menjadi dua fragmen. Yang pertama, fragmen ini adalah konsep budaya. Kemudian fragmen kedua nanti adalah konteks budaya. Nah, apa saja tentang konsep budaya kita akan bahas sesaat lagi, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel Rantilah 02 Official ya, agar rekan-rekan semua dapat notifikasi terbaru ya tentang video-video yang akan saya upload khususnya tentang ngobrol budaya. Baik, kita langsung saja ke materi pembahasan tentang konsep budaya. Ya, berbicara mengenai budaya, tentu saja secara awam, secara umum, kita pasti akan langsung menuju pada kata tradisi di pikiran kita ya. Tradisi, kemudian adat istiadat, dan juga seni. Memang budaya ini selalu identik dengan kata tradisi, identik dengan yang namanya adat istiadat dan seni. Itu secara pengertian umum di masyarakat. Namun demikian, ternyata budaya ini punya cakupan yang sangat luas. Budaya ini berbicara juga mengenai peradaban. Budaya ini berbicara juga mengenai cara hidup. Bahkan lebih luas lagi, budaya ini juga berbicara dalam ranah politik, ranah ekonomi, pendidikan, kesehatan, ya, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Jadi, budaya ini cakupannya luas dan sangat kompleks. Nah, karena saking kompleksnya inilah, maka definisi budaya pun banyak. Tidak ada standarisasi budaya itu didefinisikan satu, tidak. Budaya ini pasti selalu didefinisikan lewat berbagai perspektif. Ya. Para pakar antropologi dan sejarah ataupun pakar budaya pun banyak sekali yang mendefinisikan budaya. Dan tentu saja mereka mendefinisikan ini dengan berbeda-beda ya. Walaupun ada benang merahnya. Nah, jadi berbicara tentang budaya ini tidak bisa kita melihat dari satu perspektif saja, terutama dari definisinya. Nah, apa saja definisi tentang budaya itu? Nah, di sini saya mengambil beberapa sumber referensi ya dari definisi budaya itu tadi. Mari kita lihat. Ya, definisi budaya. Nah, di sini ada 3 poin yang saya ambil intisarinya dari referensi yang sudah saya dapatkan, bahwa yang pertama, ini saya mencoba mengambil definisi budaya dari akar katanya sendiri, bahwa budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta yang itu budaya, ya. Ini merupakan wujud jamak dari kata budi yang memiliki arti budi dan akal. Nah, kalau kita berangkat dari sini, maka budaya ini adalah produk atau hasil dari akal dan budi manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengambil di sini dari akar kata culture, ya, culture. Culture ini berasal dari kata colere yang dalam bahasa Latin itu punya makna atau punya arti mengerjakan atau mengolah. Nah, kalau didefinisikan lagi bahwa dari kata culture ini, budaya ini adalah sesuatu yang diolah, ya, proses hasil yang diolah atau dikerjakan, ya, oleh siapa? Oleh manusia, ya. Dengan apa? Dengan akal dan budinya. Kira-kira seperti itu. Itu definisi yang pertama. Nah, kemudian merujuk pada definisi yang kedua, bahwa budaya ini mengandung pengertian seperangkat pengetahuan. Nah, pengetahuannya apa saja? Pengetahuan ini bisa berupa pengetahuan intelektual, kemudian pengetahuan spiritual, dan pengetahuan estetis. Nah, apa saja pengetahuan intelektual? Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan intelektual? Ini sangat berkaitan dengan kognitif manusia, ya, akal, pikiran, logika, ya. Nah, itu masuk ke dalam intelektual. Cara berpikir, nah, itu masuk ke dalam pengetahuan intelektual. Nah, kemudian bagaimana dengan pengetahuan spiritual? Kalau pengetahuan spiritual ini lebih berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh individu atau manusia tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, dengan hal itu ya. Nah, kalau estetis,
Ini berkaitan dengan pengetahuan manusia ya tentang keindahan, ya tentang keindahan, pengalaman keindahannya. Ya sebagai contoh bahwa kita melihat Candi Borobudur begitu megahnya, kemudian Candi Prambanan ya begitu kokohnya. Nah, itu adalah satu bentuk pengetahuan estetis yang diwujudkan dalam benda, yaitu Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Nah, itu pengetahuan estetis itu merupakan hasil dari proses itu tadi, pengetahuan intelektual yang kemudian juga dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan pengetahuan spiritual dari manusia. Kira-kira seperti itu, pengetahuan estetis. Nah, itu dari definisi yang kedua. Nah, kemudian dari definisi yang ketiga, ini budaya ini merupakan pola hidup yang menyeluruh. Nah, artinya budaya di sini bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Kompleks dalam arti di sini adalah bahwa budaya itu tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja atau satu sisi saja. Budaya ini harus dilihat, ya, harus diterjemahkan dalam berbagai perspektif. Nah, makanya sangat kompleks, ya. Kemudian abstrak, karena apa? Abstrak ini budaya berisikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang jelas sifatnya abstrak. Karena apa? Itu hasil cipta dari akal budi manusia. Awalnya bersifat abstrak. Kemudian luas, ini mencakup pelbagai sisi kehidupan atau aspek kehidupan dari manusia. Nah, itu adalah bagaimana budaya ini sifatnya kompleks, abstrak, dan luas, ya. Tidak hanya mencakup pada satu hal saja, tapi melingkupi berbagai hal. Makanya dikatakan luas. Nah, itu kira-kira definisi dari beberapa referensi yang saya ambil, intisarinya. Ada benang merah bahwa pengetahuan itu sebagai kata kunci dari definisi budaya, kalau dari referensi yang tiga ini. Jadi, budaya dapat didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang dihasilkan atau yang dikerjakan, yang diolah oleh akal budi manusia. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan para ahli? Nah, banyak para ahli juga mengemukakan definisi-definisi. Nah, kita lihat contoh para pemaparan atau pendapat dari para ahli yang mendefinisikan budaya berikut ini. Nah, di sini saya mengambil dua pakar yang mendefinisikan tentang kebudayaan dan budaya. Ya, yang pertama ini ada Clifford Geertz, ya, yang mendefinisikan budaya atau kebudayaan dalam arti yang lebih luas lagi. Nah, ada 3 poin yang penting dari Clifford Geertz ini tentang definisi budaya. Yang pertama, bahwa budaya ini adalah keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, atau setiap kemampuan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini jelas ya benang merahnya adalah pengetahuan, keseluruhan pengetahuan. Ya, keseluruhan pengetahuan yang sifatnya kompleks. Nah, kemudian poin kedua dari Clifford Geertz ini adalah budaya sebagai pola pelbagai makna yang dikemas dalam simbol-simbol yang secara historis diturunkan. Artinya apa? Wujud pengetahuan tadi, pengetahuan yang kompleks tadi, seperangkat pengetahuan kompleks tadi, diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol ini bisa berarti simbol yang sifatnya abstrak dalam bentuk perilaku atau tindakan. Ada juga yang sifatnya real atau secara fisik terlihat jelas. Ya, bentuknya artefak atau benda-benda yang ada, peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, kemudian poin ketiga, bahwa budaya adalah sistem konsepsi yang diwariskan melalui ekspresi simbolik sebagai cara untuk bersikap terhadap kehidupan. Nah, ini lebih pada ekspresi simboliknya, bahwa budaya ini dari simbol-simbol yang ada tadi diekspresikan, ya, dilakukan tindakannya untuk apa? Untuk menyikapi atau bersikap terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itu pengertian dari Clifford Geertz, ya, definisi budaya dari Clifford Geertz. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya mengambil definisi dari Kuncharaningrat. Nah, Kuncharaningrat ini mendefinisikan budaya, yakni kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dan dipelajari beserta keseluruhan hasil budi pekertinya.
ada yang menarik ya dari definisi Kuncharaningrat ini ya, bahwa benar budaya ini harus dibiasakan dan dipelajari. Artinya apa? Keseluruhan sistem pengetahuan, seperangkat pengetahuan itu yang kita sebut dengan budaya, itu memang harus dibiasakan dan dipelajari. Nah, ini betapa Kuncharaningrat menggarisbawahi pentingnya memahami atau belajar budaya, belajar keilmuan budaya untuk apa? Agar manusia ini, kita sebagai manusia, makhluk budaya, makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, dapat lebih mengenal jati diri kita, kemudian dapat lebih mudah untuk berinteraksi dengan lingkungan di mana tempat kita tinggal. Tentu saja dengan budaya yang ada, cara yang ada, tradisi yang ada. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pengertian atau definisi dari para ahli tentang budaya atau kebudayaan. Nah, di sini saya mencoba sedikit membahas ya, karena kita membahas tentang konsep, tidak ada salahnya ini dibahas tentang perbedaan budaya dan kebudayaan. Walaupun sebenarnya ini tidak terlalu harus dipermasalahkan ya, karena para pakar antropologi sendiri pun lebih banyak menyebut budaya untuk mempermudah mengucapkan istilah kebudayaan. Kira-kira seperti itu. Nah, apa bedanya? Sedikit saya ulas. Nah, kebudayaan ini kata dasarnya kan budaya. Nah, jadi secara bahasa, secara istilah kita coba telaah sedikit. Nah, sini saya mengambil serapan budaya dan kebudayaan, serapannya yang sama dari bahasa Inggris yaitu culture. Budaya juga culture, kebudayaan pun culture. Hanya saja budaya ya, konteks culture-nya ini lebih kepada cultural, lebih pada sifat ya, katanya lebih pada sifat ya. Tetap isinya adalah cipta batin atau hasil akal budi manusia yang sudah diproses berupa ide dan gagasan dan menjadi produk. Tapi produk ini masih terus berproses, artinya belum menjadi sesuatu yang sifatnya tetap. Sehingga dapat dikatakan budaya ini sifatnya dinamis, ya, masih terus berubah, masih terus bergerak, ya, masih terus berproses. Sebagai contoh, saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana hampir satu tahun ya, sudah mulai masuk pertengahan tahun, hampir mau ke akhir tahun ini, kita akhirnya mencoba untuk masuk ke dalam adaptasi budaya baru, ya, yang disebut dengan new normal. Nah, new normal ini dapat disebut sebagai budaya baru. Karena apa? Sifatnya masih baru, ya, baru karena konteksnya adalah kita harus membiasakan diri masuk ke dalam cara hidup ya yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Nah, new normal ini dapat disebut sebagai budaya, ya, budaya baru. Nah, tapi sifatnya masih dinamis, masih terus berubah, masih terus berproses. Artinya kalau misalnya pandemi ini berakhir, bisa jadi itu tidak lagi berlaku, tidak lagi digunakan. Atau mungkin kalau misalnya pandemi ini masih terus, sehingga ditetapkan sebagai protokol atau cara-cara yang memang kedepannya harus selalu kita lakukan. Nah, itu masalah budaya, masih sifatnya dinamis, masih terus berproses. Nah, sedangkan kebudayaan atau culture dalam istilah kebudayaan ini lebih kepada produk dari budaya. Produk dari budaya. Dan cenderung sifatnya lebih statis atau ajek. Ya, sebagai contoh kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda sudah ada sejak lama ya. Sejak puluhan dan bahkan ratusan tahun yang sebelumnya itu sudah ada. Nah, kebudayaan Sunda salah satunya misalnya ketika kita berkomunikasi. Kita mengenal di dalam budaya Sunda ini ada yang namanya undak usuk basa. Nah, undak usuk basa ini cara bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan sepantaran kita, atau dengan yang lebih usianya lebih muda. Nah, ini menjadi kebudayaan, itu adalah kebudayaan. Dan sampai sekarang masih terus digunakan dan dilakukan. Walaupun sebenarnya kebudayaan ini mampu mengalami perubahan tergantung zaman. Artinya status di sini bukan berarti tetap tidak berubah, pasti mengalami perubahan, hanya tidak signifikan, tidak dalam waktu yang cepat, ya. Perlu proses yang cukup lama, ya, adaptasi yang cukup lama untuk berubah dari kebudayaan ini, tanpa meninggalkan kebudayaan yang lamanya, yang aslinya, ya. Tetap akar budaya Sundanya masih ada, akar kebudayaan Sundanya ada,
tapi berubah sesuai dengan keperluan dan kepentingan zaman. Ya, kira-kira begitu. Jadi, itu adalah sedikit perbedaan yang saya ulas tentang budaya dan kebudayaan. Ya, walaupun tidak perlu diperdebatkan, tapi ini sebagai pengetahuan kita saja untuk mengetahui apa sih sebenarnya perbedaan dari budaya, istilah budaya dan kebudayaan. Nah, baik, masuk pada simpulan di segmen ini, ya. Jadi budaya ini saya ambil simpulannya dari beberapa definisi yang sudah kita bahas tadi, yang saya paparkan tadi, bahwa budaya ini adalah seperangkat pengetahuan untuk memahami dirinya, menginterpretasi lingkungannya, dan mendorong untuk melakukan tindakan. Konteks dirinya di sini adalah segala sesuatu berupa pengertian, filosofi, unsur, dan aspek penyusun budaya itu sendiri. Lingkungannya ini memiliki pengertian ruang dan waktu di mana budaya tersebut berinteraksi. Ya, unsur-unsur penyusun budaya tersebut berinteraksi. Dan kata tindakan di sini mengandung arti adalah wujud dari hasil pemahaman dan interaksi budaya dengan lingkungannya. Nah, itu kira-kira yang dapat disimpulkan tentang definisi konsep budaya seperti apa dari pembahasan ini. Nah, ditambahkan lagi bahwa tadi kita membahas tentang perbedaan budaya dan kebudayaan, bahwa kebudayaan adalah hasil atau produk dari proses budaya. Budaya dan kebudayaan pada dasarnya memiliki makna serupa, terutama dalam konteks keilmuan. Jadi, istilah budaya memang cenderung lebih sering digunakan untuk meringkas istilah kebudayaan. Kira-kira seperti itu. Nah, baik teman-teman dan rekan semua, itu yang mungkin pada segmen ini bisa saya paparkan tentang konsep budaya. Ya, terima kasih sudah menyimak dan saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari rekan-rekan semua. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Masukan-masukan dari rekan-rekan sangat membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik, ya. Sehingga tulis di komennya ya. Sangat ditunggu respon-respon dari rekan-rekan semua. Itu saja, barangkali kita bertemu lagi di segmen berikutnya, di fragmen berikutnya tentang konteks budaya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel Rantirah 02 Official. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau kurang tepat dan lain sebagainya. Tentu saja yang salah adalah datang dari diri saya sendiri dan yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.